Selamat sore kaum perempuan dimanapun berada. Kita kembali bertemu dalam pertemuan kaum perempuan di sore hari ini. Dan sebentar kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti biasa, eh, bahan renungan kita diambil dari renungan sahabat untuk hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Dan mengambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-12. Di kaum perempuan silakan mempersiapkan terlebih dahulu bahan bacaannya, Alkitabnya dari kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-12. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdiri. Bapak yang penuh kasih, kami kembali bertemu dalam pertemuan ibadah kaum perempuan, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntun kami, karuniakan kami hikmat hingga kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allahmu, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebatkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung." Demikian firman Tuhan. Baik kaum perempuan yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu apakah ibu-ibu atau kaum perempuan yang pada saat ini menyaksikan tayangan ini pernah ditawari oleh orang lain, oleh fungsionaris gereja untuk aktif mengikuti kegiatan persekutuan kaum perempuan, atau lebih-lebih lagi diminta untuk menjadi fungsionaris komisi, ataupun banyak hal yang dilakukan. Pernah Bu, kaum perempuan?
Silakan ibu-ibu kaum perempuan menjawab itu sendiri ya, pernah ataupun tidak pernah. Nah, ketika bicara ada tawaran, ada permintaan untuk ikut serta dalam pelayanan, persekutuan, khususnya eh, melakukan hal yang khusus gitu ya, dalam sebuah persekutuan atau pelayanan, bisa jawabannya itu tidak langsung pada saat itu. Kadang jawabannya harus bergumul dulu. Aduh, Pak Pendeta, saya pikir-pikir dulu deh. Kan berat ini kalau masuk dalam komisi itu. Pikir-pikir dulu, ada yang digumulkan. Dan biasanya tawaran itu akan diperhadapkan dengan apa ya? Ketika kita melihat diri kita sendiri, baik itu masa lalu, baik itu bicara terkait dengan keterbatasan, baik itu bicara terkait dengan kekurangan, bahkan sebuah pertanyaan, apakah saya mampu atau tidak ya, kalau saya ambil bagian dalam pelayanan ini. Nah, ini pun yang sebenarnya juga dialami oleh Musa. Ketika Musa diutus Tuhan ini bukan hal yang mudah bagi Musa. Kita tahu kisah Musa ini bagaimana ya. Musa adalah sebenarnya ya dia bangsa Ibrani, pada saat itu juga diselamatkan oleh ibunya, kemudian diangkat oleh putri Fir'aun, besar di kerajaan Mesir. Namun pada saat itu ketika dia melihat ada tindakan kekejian yang dilakukan oleh tentara Mesir kepada orang Ibrani, dia tidak sengaja menghilangkan nyawa. Dia melakukan pembunuhan, kemudian lari, dikejar oleh tentara Mesir. Sampai lari ke tanah Midian, dia mengalami kehidupan yang baru, jadi gembala. Bahkan di sini diungkapkan menggembalakan kambing domba Yitro. Namun tentunya ada masa lalu yang belum selesai sebenarnya. Ada masa lalu yang walaupun sudah pergi itu pasti dibawa-bawa masa lalunya. Sampai pada satu saat dia bertemu dengan Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil Musa untuk bisa diutus agar bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Tuhan memperhatikan kondisi bangsa Israel yang susah, yang menderita, sehingga dia memilih dengan otoritasnya Musa untuk bisa memimpin bangsa Israel. Dan tentunya di sini ketika Musa diminta untuk diutus gitu ya, ada keraguan. Kenapa dia melihat masa lalunya? Ini kan berarti secara sederhana begini. Ini saya sudah menjauh dari Mesir dengan kondisi masa lalu saya di Mesir yang tidak mengenakan. Tuhan justru mengutus saya untuk kembali lagi, seolah-olah dipertemukan kembali dengan masa lalunya, namun sekaligus diharapkan Musa ini jadi berkat buat orang Israel pada saat itu yang menderita. Ada dilematis di sini. Ada keraguan-raguan di sini ketika Musa mengungkapkan, siapakah aku ini di ayat 11. Maka aku yang menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari. Ada ragu-ragu. Mungkin ini juga yang dialami, dirasakan kaum perempuan ataupun ibu-ibu pada saat ini yang mungkin beberapa waktu lalu ada yang bertanya, ya, meminta untuk
ikut ambil bagian dalam pelayanan ataupun persekutuan. Ada keraguan-keraguan. Namun melalui firman Tuhan ini justru di tengah-tengah keraguan-raguannya Musa, Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Tuhan memberikan sebuah penguatan di sana di ayat 12. Diungkapkanlah. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini pertanyaan yang Musa harus jawab. Gitu. Tidak perlu juga diungkapkan di hadapan Tuhan. Namun sebenarnya Musa tahu pasti jawabannya. Gitu kan. Ketika Tuhan mengungkapkan, bukankah aku akan menyertai engkau? Sebenarnya Musa menghayati, meyakini bahwa Tuhan pasti akan menyertai. Namun ada yang harus dihadapinya, yaitu adalah dirinya sendiri. Yang dihadapinya adalah keraguan-raguannya, apalagi pada itu masa lalunya merupakan kegagalan dalam kehidupannya. Sehingga kan di sini sebenarnya Musa harus berhadapan dengan dirinya sendiri yang merasakan kegagalan dalam masa lalunya dan diperhadapkan dalam sebuah masa depan untuk senantiasa diutus kepada bangsa. Ada dua sisi. Minta untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Satu sisi pun Musa harus berhadapan bahkan berani menyelesaikan masa lalunya, menyelesaikan kegagalan di masa lalunya, bahkan keraguan-raguannya dengan tetap berpengharapan dan yakin kepada Tuhan. Nah, sehingga kita diajak untuk sama-sama meyakini penyertaan Tuhan di tengah-tengah keraguan-raguan, di tengah-tengah melihat keterbatasan diri, di tengah-tengah melihat kekurangan. Tandanya bagaimana kalau kita benar-benar mau menghayati panggilan Tuhan, ya, dijalani. Walaupun bisa jadi ketika mengambil keputusan itu ada kebimbangan, ada keraguan, bisa jadi bertanya-tanya, namun kita lihat di sini bahwa sampai di pasal 5 tetap dengan kondisi yang berkecamuk dalam hati Musa. Dia harus berhadapan dengan masa lalunya, kegagalannya. Musa tetap ambil itu panggilan. Musa tetap melaksanakan tugas berutusan Tuhan. Sambil dia berproses ternyata. Jadi ternyata ketika Musa mengambil tugas berutusan gitu, untuk diutus, maka sekaligus di situ pun cara Tuhan untuk memproses Musa agar berdamai dengan masa lalunya. Agar senantiasa juga bisa mengelola masa lalunya. Dan senantiasa meningkatkan bagaimana penghayatan imannya kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan dan juga tuntunan kepakan. Nah, ini pun yang harusnya kita lakukan bersama sebagai bagian dari tubuh Kristus, orang percaya. Kita bicara gereja, ya kan dari kata eklesia yang dipanggil keluar dari gelap terang, yang dipanggil keluar, dipanggil terus keluar, itu juga bentuk perutusan di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan cinta kasih, menyatakan tugas panggilan Allah, menyatakan damai sejahtera melalui berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Dan ini adalah bagiannya kita. Sehingga kita dikuatkan, kaum perempuan dikuatkan untuk bersama-sama untuk bisa ambil bagian ini. Untuk mau diutus, untuk senantiasa juga berproses menghadapi keraguan-raguan, berproses untuk mengelola keterbatasan yang ada. Kalau Tuhan sudah panggil kan berarti sebenarnya Tuhan memberikan kepercayaan bagi kita. Baik itu melalui orang lain. Nah, kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan itu namun justru berproses di dalam tugas
Ketika kita diutus, orang percaya diutus untuk menyatakan tugas panggilan Tuhan, menyatakan shalom, damai sejahtera, menyatakan kebaikan, maka yang dilakukan itu tentunya akan punya dampak buat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan meringankan penderitaan orang lain. Mana itu kita bisa bersumbang menyatakan bakti kita sebagai wujud gotong royong kita untuk benar-benar menghayati tugas panggilan Tuhan. Mari kita sama-sama diingatkan, kaum perempuan punya daya. Jangan hanya melihat masa lalu. Jangan hanya berfokus pada kegagalan. Jangan hanya berfokus pada keterbatasan. Namun justru kita diajak untuk berfokus pada ayat 12. Bukankah aku akan menyertai? Fokusnya adalah pada penyertaan Tuhan. Kita menyadari kita punya keterbatasan, kurangan. Tapi kan Tuhan tetap ada. Lagi minggu kemarin kita juga diingatkan kalau Tuhan itu adalah aku gembala kita yang biasa hadir dalam kehidupan kita. Baik kita diajak masuk untuk menghayati bagaimana Allah gembala yang memiliki kehidupan kita, namun kita juga diajak keluar menghayati berkat-berkat Tuhan dan juga menjadi saluran berkat bagi. Kalau kita ingin jadi saluran berkat bagi banyak orang, maka kita harus menyampaikan keraguan-keraguan kita untuk ambil bagian dalam tugas keputusan kita. Kita yakini penyertaan Tuhan yang tidak akan berhenti dalam kehidupan kita, bahkan memampukan untuk kita bisa melakukan yang terbaik. Ya kaum perempuan, bahkan kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Baik, kaum perempuan yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu diri dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan yang diberikan kepada kami semua agar kami menghayati penyertaan Tuhan yang tiada bertepi dalam kehidupan kami, bahkan memampukan kami untuk menghayati tugas panggilan kami. Karena kami diutus Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan di situ kami memuliakan nama Tuhan. Kami diajak untuk tidak melihat keterbatasan kami saja, kekurangan kami saja, sehingga membuat kami urung, membuat kami tidak mau ataupun undur dari pelayanan. Namun justru karena penyertaan Tuhan dan cinta kasih Tuhan terhadap kami diajak untuk memberikan diri yang terbaik. Kami diajak untuk mau diutus untuk menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya kaum perempuan. Di tengah-tengah kondisi kadang seringkali ada diskriminasi, perendahan, satu dengan yang lain, namun justru melalui firman Tuhan, kaum perempuan diajak untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan, menjadi damai sejahtera, menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah keterbatasan, kekurangan yang ada, namun Tuhan yang akan tetap memelihara dan memampukan kaum perempuan untuk lebih berkarya, berkat bagi sesama. Tuntun kami agar firman Tuhan yang kami dengar kami bisa wujud nyatakan dalam kehidupan kami. Allah yang Maha Baik, kami juga hendak berdoa bagi kaum perempuan yang menyaksikan tayangan ini bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang melingkupi mereka dengan damai sejahtera, memelihara kehidupan mereka dan memampukan mereka untuk senantiasa bisa melakukan yang terbaik di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang sulit, kiranya tidak menyurutkan kaum perempuan untuk tetap bisa berkarya terbaik, jadi berkat bagi kita. Berkati keluarganya masing-masing, berkati saudara kami juga yang mungkin ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit, dapatkan perawatan Tuhan yang memulihkan, menjamah, dan memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Allah yang Maha Baik, kami juga hendak mendoakan pemerintah
tengah upaya untuk terus memutus penyebaran COVID-19 ini, agar kondisi bangsa kami pun senantiasa dipulihkan, Tuhan yang senantiasa berkuasa atas kehidupan kami. Sambil kami juga melakukan yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa turut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perempuan yang dikasih Tuhan, silakan untuk berdoa, mohon berkah. Ini dimalahkan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan